Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan waktu luang kepada kita, masih meringankan langkah-langkah kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan masuk di bab sholatul jamaah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Baik, yang punya buku di halaman 123, yang punya buku di halaman 123 di kitab Fikih Al-Muyassar. Baik, bab yang ketujuh yaitu sholat jamaah. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yang akan kita bahas tentang keutamaan sholat berjamaah dan hukumnya. Apa yang kita bahas nih Pak? Keutamaan sholat berjamaah dan hukumnya. Baik, keutamaan sholat berjamaah di masjid adalah salah satu syiar Islam. Ya, itu yang pertama yang harus kita ketahui. Jadi sholat berjamaah di masjid, ya, sholat berjamaah yang dikerjakan di masjid adalah salah satu syiar Islam. Yang namanya syiar itu harus dinampakkan. Apa syiar Islam yang lain, Pak? Adzan. Apa lagi? Haji. Apa lagi? Banyak ya? Ya, banyak. Salat berjamaah di masjid adalah salah satu syiar Islam yang sangat agung. Ya, salah satu syiar Islam yang sangat agung. Kaum muslimin mereka telah sepakat bahwasanya menunaikan salat 5 waktu di masjid termasuk ketaatan yang paling agung. Saya ulangi kalimatnya Pak. Kaum muslimin telah sepakat. Apa yang mereka sepakati Pak?
bahwa menunaikan sholat 5 waktu di masjid termasuk ketaatan yang paling agung. Para ulama kita, masalah sholat berjamaah lebih afdol, lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian, sepakat mereka, tidak ada yang beda pendapat. Ya, saya ulangi lagi Pak, para ulama ya tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid, tidak ada satupun yang mengingkarinya Pak. Kalau sholat berjamaah di masjid itu lebih utama dan lebih afdol dibandingkan dengan sholat sendirian. Cuman, nah ini cuman ya Pak, yang menjadi titik perbedaan mereka, yang menjadi titik perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama, hukum daripada sholat berjamaah itu sendiri. Ya, hukum daripada sholat berjamaah itu sendiri. Kemarin saya buka-buka kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibnu Rus. Di kitab itu, jadi beliau itu namanya kitab Al-Muqarrar, jadi perbandingan madhab. Mungkin antum-antum ada yang sudah beli buku itu, 2 jilid Arabnya. Jadi kitab itu menjelaskan tentang semua khilaf yang ada di antara kalangan para ulama. Umpamanya begini, menurut pendapat Imam Malik begini, pendapatnya begini. Menurut Imam Syafi'i begini. Menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah begini. Menurut pendapatnya Imam Ahmad begini. Berdasarkan hadis-hadis, pendapat yang paling kuat begini. Ini namanya apa? Fikih perbandingan madhab. Kemarin saya cek di buku Bidayatul Mujtahid itu tentang hukum sholat berjamaah, paling tidak disebutkan oleh beliau itu ada 3. Ya, paling tidak disebutkan oleh beliau itu ada 3. Yang pertama, sunnah muakkadah. Ya, yang pertama sunnah muakkadah. Yang kedua, wajib. Ya, pendapat yang kedua apa? Wajib. Yang ketiga, fardu kifayah. Ya. Nah, kita harus tahu dulu konsekuensi daripada hukum-hukum yang kita sebutkan tadi. Kalau wajib, berarti kalau tidak melakukannya berdosa. Kalau duan meyakini bahwasanya sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib, kalau duan sholat di rumah tanpa udzur berdosa, berarti kalau tidak datang ke masjid. Itu konsekuensi daripada hukum wajib. Ya. Kalau sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Duan kerjakan di rumah, tetap masih tidak berdosa begitu. Karena tidak sampai level wajib. Oh Ustaz, saya pakai pendapat bahwasanya sholat wajib itu sunnah muakkadah. Tapi Pak, perlu saya ingat Pak, jangan kita memilih pendapat yang sesuai dengan apa Pak? Dengan selera kita, tidak boleh. Nak ngambil nyaman, tidak boleh. Harus kita ambil pendapat ulama yang paling kuat. Prinsip dalam perbedaan pendapat kan sudah kita jelaskan. Para ulama kalau mereka berbeda pendapat, apa yang dilakukan? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Al-Quran kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentunya orang yang melihat pendapat ulama yang kuat ini, ini bukan level kita. Kita ini hanya menukil pendapat ulama. Ya, menukil pendapat ulama. Ya. Itu. Kalau fardu kifayah, kalau dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, berarti kaum muslimin yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Jadi kalau ada yang sholat berjamaah di masjid 2 iku atau siku pun 2 iku minimal kan. Sholat berjamaah ini minimal 2 orang. Ada 2 iku saja di masjid, yang lainnya tidak berdosa.
Nah, ini kalau masalah hukumnya. Dan mereka juga berbeda pendapat tentang apakah dengan berjamaah di masjid itu menjadi syarat daripada sholat atau tidak. Yang mengatakan wajib juga. Dia bagian daripada syarat sah sholat atau tidak. Begitu. Nah, ini tentunya permasalahan yang memang para ulama di situ mereka berbeda pendapat. Ini harus kita ketahui. Ya, ini harus kita ketahui. Walaupun nanti akhirnya ujung-ujungnya kita mengambil salah satu dari pendapat mereka yang paling kuat menurut para ulama. Tapi satu catatannya, Pak. Makanya jangan cari pendapat yang sesuai dengan selera kita, tidak boleh. Umpamanya udah mengatakan ini wajib, kan ada ulama yang sunahkan, ada ulama yang mengatakan tidak ini umpamanya. Itu kan mencari-cari, ya biar apa? Pembenaran amalan yang sudah dia lakukan begitu, ya menjadi pembenaran amalan yang sudah dia lakukan. Jadi catatannya apa? Para ulama mereka sepakat tentang keutamaan sholat berjamaah. Berarti orang yang melaksanakan sholat berjamaah, orang yang menegakkan sholat berjamaah di masjid lebih utama dan lebih afdol dibandingkan dengan orang yang melaksanakan sendirian. Tapi perbedaan mereka tentang hukumnya. Tentang apa? Hukumnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi umat ini agar berkumpul di waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Di syariat kumpul. Ya. Ketemu dengan yang lainnya. Itu di antara manfaat sholat berjamaah itu, Pak. Ya udah 1 hari kawan tidak ketemu kan? Ketemu di masjid, masya Allah. Kaifahalum? Apa kabar? Tahu kita kabar saudara kita dan seterusnya. Ya. Sholat Jumat. Ya kan? Kumpul semua di satu tempat. Sholat Id. Ya. Sholat khusyuf. Oh, sholat khusyuf. Kalau sholat khauf, sholat yang diadakan ketika takut, perang. Kalau khusyuf, gerhana. Ya, sholat apa? Sholat gerhana. Baik sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan perkumpulan yang paling besar dan paling utama adalah perkumpulan di padang Arafah. Ini perkumpulan paling utama. Jadi Allah itu ada ngumpul kita di hari Jumat. Allah ada ngumpul kita di sholat berjamaah. Allah ada ngumpul kita di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Yang paling besar perkumpulan adalah perkumpulan yang di Arafah. Nah, ini tentunya bagi yang sudah haji ngasa. Bagaimana perasaan di situ? Ya, jangankan dunia yang kami mantau itu bisa meneteskan air mata melihat manusia yang luar biasa. Sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepantau yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang hitam, yang putih, semuanya sama sujud ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kelemahan manusia. Eduat yang ngasa yang dia cuma kami yang mantau aja, Pak. Tentunya bagi yang punya iman bisa meneteskan air mata, lihat Ka'bah aja bisa nangis, Pak. Nah, kok bisa lihat Ka'bah bisa nangis? Iya, bisa nangis. Padahal belum ketemu itu. Ya Pak Haji, belum ketemu dengan Ka'bah, belum pernah melihat langsung. Lihat Ka'bah kok bisa menetes, itu namanya keimanan. Rindu dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rindu dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya menangis karena Allah itu ada keutamaannya, Pak. Menangis karena Allah itu ada keutamaannya. Perlu kita introspeksi diri kita selama 1 atau 2 tahun ini. Ada enggak kira-kira bahasa kita nangis dalam sholat kita, atau kita nangis ketika membaca Al-Quran, atau ketika nangis kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ini tanda kalau hati kita masih apa? Masih hidup, Pak.
Ini hati kita masih hidup ini. Kalau dibacakan Al-Quran, melihat syiar-syiar Islam, tidak ada, maksudnya hatinya tidak tergerak begitu. Ini tanda hati yang mati. Nas'alullah salamah wal afiyah. Makanya disebutkan dalam hadis apa Pak? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang pada hari kiamat nanti tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di padang mahsyar. Siapa di antaranya Pak? Rajulun, seorang laki-laki, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menangis. Rukuk sujud di hadapan, menangis. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nangis karena Allah itu ibadah. Ya. Jangan kita nangis karena harta kita losi, karena nangis kita. Karena ini losi nangis kita. Karena ini nangis. Tapi kita tidak pernah nangis karena apa dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Mas'alullah salamah wal afiyah. Dan perlunya kita introspeksi diri. Ya. Kalau kita makin banyak belajar, makin banyak ngaji, makin banyak baca hadis, harusnya hati kita makin apa? Makin lembut, Pak. Makin lembut. Jangan kita mendengar bacaan Quran susah sekali nangis, subhanallah. Ini anda beres hati kita nih, Pak. Harus dicuci itu karat-karatnya, Pak. Harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu cerita padang Arafah gitu ya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita semua untuk berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi itu perkumpulan yang paling utama di padang Arafah. Ya. Yang mengisyaratkan kepada kesatuan umat Islam pada akidah, ibadah dan syiar-syiar agamanya. Perkumpulan besar dalam Islam ini disyariatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Di sana mereka menjalinkan hubungan antara mereka, saling mencari tahu keadaan mereka dan hal-hal yang lain yang penting bagi umat Islam. Dengan berbagai macam bangsa, suku, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpul semua, Pak. Nak suku yang apa, bangsanya apa, semuanya berkumpul di satu tempat. Kebayang, Pak, itu macam di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin wa untha. Jadi dua aja, tidak ada yang ketiga, Pak. Menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang tengah-tengah tidak ada, tidak Allah sebutkan. Ya, LGBT, ya, suka sesama jenis, apalagi sekarang lagi viral di TV. Itu dosanya lebih besar daripada zina. Ya, dosanya lebih besar daripada zina. Suka sesama jenis itu ya, itu perbuatan apalagi segala macam, ada sodomi segala macam, kemarin beritanya perempuan. Ini lebih besar dosanya daripada zina. Ingat kaum Lut, Pak, zaman dulu. Apa yang Allah timpakan kepada kaum Lut, Pak? Bumi itu dibalet, Pak. Langit jadi bumi, bumi jadi langit. Ini tanda kalau itu dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita sebagai orang tua mau hati-hati, Pak, dengan anak kita. Lihat pergaulannya. Lihat pergaulannya. Anak-anak kita yang laki-laki jangan kasih boneka, Pak. Tak boleh. Pegurau jangan kasih boneka. Borek sisel. Gemulai nanti ya. Itu dari orang tua awal mulanya itu. Kawannya, umpamanya berkawan dengan apa namanya, betina di ojo, baiklah kan dia halus Ustaz ya, bila kita mau dah secara hukum enggak, cuman kan kebiasaan nanti. Ya, kebiasaan dah mulai masa susah kita, ujung-ujung jadi betina. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Dan Allah menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar apa? Lita'aruf, agar kalian saling mengenal. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya agar sholat berjamaah. Ini kita lagi bicara tentang hukum sholat berjamaah. Menjelaskan tentang keutamaannya dan pahala yang sangat besar. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa mungkin ya kawan-kawan yang hadir di sini pun tidak ada satupun yang mengingkari tentang apa? Utamanya sholat berjamaah di masjid. Betul tidak Pak? Yakin saya. Cuman memang amalkannya kan tak semua orang mampu. Ya, mengamalkannya tidak semua orang mampu. Ya, karunia dan apa namanya? Karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, tentunya kita harus berusaha begitu. Ya, harus berusaha. Baik, coba kita dengarkan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang apa? Keutamaan sholat berjamaah. Kata Nabi SAW, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Kata Nabi SAW, bisab'in wa ishrina darajah. Dalam satu riwayat ini disebutkan berapa? 27 derajat. Kalau di rumah 1 Pak. Kalau di masjid atau di surau 27 derajat. Tentunya kalau orang hitungan bisnis Pak. Kalau orang yang bisnis ya, diborek duit 1 juta dengan 100.000, milih mana? Tentu milih orang yang berakal, milih yang 1 juta. Tidak mungkin milih yang 100. Ini masalah harta loh Pak. Masalah harta yang kalau harta tersebut tidak diinfakkan di jalan Allah malah jadi bumerang nanti di hari kiamat. Ya. Apalagi masalah apa? Masalah ibadah. Masalah ibadah tentu kita hitungannya lebih apa? Cuman masalahnya pahala tidak pantau Pak. Betul tidak Pak? Masalahnya pahala tidak pantau. Coba tumpuk duit itu, yang sholat berjamaah di masjid dapat emas kilo umpama. Tidak cukup tuh masjid tuh. Apa kita mulai besar tuh masjid lah? Tidak akan cukup ini Pak. Yakin saya. Ya. Kapan itu terjadi? Nanti hari kiamat. Dalam hadis diceritakan nanti pada hari kiamat ada orang yang berinfak dengan emas Pak. Berinfak dengan emas, diterima, ditolak Pak. Pada hari kiamat nanti Pak, di akhir zaman nanti orang infak dengan emas ditolak. Sekarang tuh Pak, kunsak-kunsak kita enggak emas kan. Ya, orang infak dengan emas tidak diterima Pak. Itu pada akhir zaman nanti Pak. Nah, tidak ada artinya harta. Ya tentunya harta yang memang apa namanya tidak digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau harta yang dipakai untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk ibadah, untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, Pak. Kemudian sabda Nabi SAW, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Kata Nabi SAW, salatnya seseorang fil jamaah yang dikerjakan secara berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi, dilipat gandakan daripada salat sendirian ataupun salat di pasarnya. Berapa? 25 darajah, 25 derajat. Wa dzalika annahu, nah, ini syaratnya Pak. Ini perhatikan syaratnya. Wa dzalika annahu, hal tersebut bisa dia dapatkan idza tawaddoa, kalau dia berwudu,
fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudu. Jadi sunnahnya wudunya di rumah, Pak. Ini dikaitkan oleh Rasulullah SAW mendapatkan pahala berapa? 25 derajat. Itu apabila kata Nabi SAW dia lakukan sholat itu wudunya di rumah. Sunnah ya, wudunya di rumah. Idza tawaddu'a fa ahsana wudu, summa kharaja ilal masjid. Udah wudu, diperbagus wudunya, summa kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar menuju masjid. Ya, itu rentetannya dimana, Pak? Dari rumah wudu dulu, sunnahnya di rumah wudunya. Ustaz, kalau wudu di masjid boleh? Ya boleh, ambil kata boleh. Boleh, tidak masalah. Ini lebih utama wudunya mana? Di rumah. Kenapa, Pak? Nanti kita coba lihat hadis di bawahnya nih, Pak. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, la yakhrujuhu illa shalah. Dia keluar dari rumahnya tidak ada tujuan lain kecuali apa? Salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajat. Tidaklah dia melangkah, ini Pak. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali apa? Rufi'at lahu biha darajat. Allah akan angkat derajatnya. Subhanallah, Pak. Ini keutamaan jalan kaki dari rumah. Wah, kalau Rehan jauh Ustaz jalan kaki ke Masjid Kom. Ini keutamaan jalan kaki dari rumah mana? Ke masjid. Bahkan ada diceritakan para ulama gitu. Mereka itu, Pak, murojaah dari rumah itu bisa sampai setengah juz sampai 1 juz, Pak. Dari rumah berjalan. Antum pernah lihat video di YouTube ada orang Arab ya, jenggotnya panjang begitu, jalan kaki ditawar naik motor lompat deh. Enggak. Saya jalan kaki aja, Pak. Ya. Kenapa? Ada keutamaannya. Ada keutamaannya. Berarti makin jauh rumah makin utama. Tapi kalau kira-kira rumah jauh enggak ke masjid, yang penting dapet masjid aja berarti. Ustaz, saya mau buat rumah jauh-jauh dari masjid, ulah 2 kilo umpamanya, biar nanti dapat pahala jalan kaki, tapi ujung-ujungnya ndak ke masjid. Bagus buat rumah di samping masjid saja, ya, walaupun sedikit tapi tetap continue. Kan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tapi berkesinambungan. Amalannya sedikit tetapi berkesinambungan. Jangan buat mama contoh begini, Pak. Contoh bahwa mulai sholat malam, hingga keutamaan sholat lain. Subhanallah, langsung tergerak hatinya kan. Rupanya ini memang kebiasaan orang-orang soleh zaman dulu, Pak. Sholat malam, bangun malam, istighfar bangun malam. Mulailah ya. Sholat dari jam 1 sampai jam 4. Subhanallah, hebat luar biasa, Pak. Abu Ari tidak sholat lagi. Ini salah, keliru, Pak. Udah ngegas, ngejos ibadahnya baik, ngejos. Subhanallah, keutamaan Ustaz, kan keutamaan sholat malam Ustaz. Nabi aja kaki sampai bongkak, ya ada guna Nabi sholat dari jam 12 sampai jam 4 sampai bongkak kaki. Abu Hari udah sholat lagi sikit-sikit, Pak, sikit-sikit, 2 rakaat aja, Pak. 2 rakaat saja, nggak usah banyak-banyak. 2 rakaat, 2 rakaat pun bongkak, Pak, kelawat hidup, Pak. Siapa yang tidak merasakan beratnya tidur, tidur nikmat luar biasa, subhanallah. Tidur itu nikmat, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala. Suruh ingat jam 2:30, jam 3 ya. Aduh, nampak buat mamatnya kumah suruh tahajud begitu. Tapi memang hati beda. Dicoba aja. Salat malam. Dicoba aja. Hati kita akan tenang. Ya, hati kita akan. Itu tadi, Pak. Kemudian apa? Wa khutta anhu biha khati'atun. Akan dihapus darinya kesalahan. Jadi, berangkat dari rumah ke masjid, berwudu di rumah, kemudian berangkat ke masjid, kemudian dengan menggunakan jalan kaki, angkat derajat, ngapus
dosa. Ada yang tidak perlu dihapus dosanya Pak kira-kira? Ada yang manusia merasa aman dari dosa? Tidak ada Pak. Tidak ada. Justru kalau manusia itu merasa aman dari dosanya, oh banyak dosa berarti. Tidak ada manusia yang aman dari yang namanya dosa. Kita perlu namanya penghapus dosa. Wa atbi sayyi'at al-hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik-baik. Nah, ini yang dihapus nih dosa besar atau dosa kecil Pak? Dosa kecil Pak. Mata suka celalatan, dosa kecil apa dosa besar Pak? Tapi kalau apabila Pak, orang mukmin itu Pak, sifatnya orang mukmin dengan dosa itu, ya seperti gunung yang ingin menimpa dirinya. Harusnya seperti sekecil apapun dosa itu, harusnya kita seperti seolah-olah gunung ingin menimpa kita. Itu orang mukmin begitu. Kalau orang munafik kan beda Pak. Macam apa ya Pak? Diibaratkan seperti lalat yang kena bopai Pak dosa itu Pak sikit tuh. Itu mau hati-hati kita. Baik. Jadi itu Pak keutamaan musyawarah. Keutamanya sangat besar. Jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Dan di antara keutamaan yang disebutkan Pak, kalau kita terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, suatu hari nanti Tuhan sakit Pak, kita sakit, kita tidak mampu bangun, kita sholat di rumah, dihitung pahala sholat berjamaah di masjid. Itu keutamaannya Pak. Itu keutamaannya. Saya teringat tafsir surah At-Tin tentang keutamaan masa muda. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dengan penciptaan yang sangat sempurna. Itu kata para ulama Pak. Di antara yang disebutkan oleh mereka waktu muda. Waktu muda. Orang yang memanfaatkan waktu mudanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian dia akan dikembalikan menjadi orang yang lemah. Apa maksudnya? Tua. Kata para ulama Pak, sebagian ulama menyebutkan ketika masa mudanya dia tuh penuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tua tapi dia tidak mampu melakukan, tetap dicatat Pak. Ini keutamaan luar biasa. Sama dengan tadi sholat berjamaah di masjid. Kita kebiasaan kita sholat jamaah di masjid dan seterusnya. Cuman satu waktu kita sakit, sholat kita di rumah, dapat pahala sholat berjamaah di masjid. Ya. Nah, sama juga dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, jangan ditinggal. Sebagian ulama mengatakan boleh diqodok Pak. Diqodok itu diganti. Ya, memang sholat sunnah setelah 2 rakaat sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat fajar itu diisi, tidak ada. Cuman kalau untuk qodok diperbolehkan sekali-sekali. Umpamanya Tuhan sudah biasa menjaga 2 rakaat sebelum subuh, kan keutamaannya khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, rakaatan qabla salatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tiba-tiba Tuhan itu satu hari mungkin ada rukshoh lah, mungkin lagi sakit perut atau apa. Ketika sampai di masjid dan tidak dapat lagi melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Apa yang dilakukan Pak? Diqodok. Selesai sholat subuh, sholat 2 rakaat. Boleh Pak? Ya, tapi ini bukan ba'da sholatil fajar, bukan sholat seperti ba'da zuhur, enggak. Dia qodok, menggantikan. Ya, menggantikan. Dan ini tidak dilakukan sering Pak. Ya, sekali-sekali boleh. Dengan catatan memang dia kebiasaannya menjaga itu. Ya, kebiasaannya menjaga sholat tersebut. Nah, itu keutamaan sangat besar sekali.
Jadi kita ingat-ingat ya Pak, ketika azan berkumandang nih, 27 jalan, insya Allah di masjid. Daripada di rumah dapat satu, bukan kita ngeremen dah. Karena kita ini Pak, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu dengan yang namanya apa? Pahala Pak. Pahala kita perlu Pak. Ya. Walaupun manusia itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena amal kita, tidak. Ya, amal kita tidak mampu beli surga Pak. Amal kita tidak seberapa amal kita Pak. Sholat kita malas-malasan, sholat berjamaah kita malas-malasan, ya kan? Baca Quran kita malas-malasan, kadang seminggu sekali pun tidak pegang Quran. Infak pun kadang subhanallah ngangkat ya, la haula wala. Pelit kita dengan diri kita sendiri. Terus kita mau dibayar dengan surga yang kemewahannya luar biasa. Rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk ke poin tentang hukum sholat berjamaah. Ya, hukum sholat berjamaah. Dalam kitab fikih muyassar Pak, para ulama di sini mereka merojihkan, menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwasanya hukum sholat berjamaah hukumnya wajib. Ya, hukumnya apa? Wajib. Tentunya untuk laki-laki Pak. Ya, tentunya untuk laki. Terlepas dari tadi perbedaan pendapat ulama yang sudah kita jelaskan. Ya, kenapa saya jelaskan ini pendapat ulama? Jadi biar kita ketika ada orang lain yang berbeda pendapat dalam masalah fikih dengan kita, nampak-nampaknya beliau pakai pendapat itu, walaupun terkadang orang yang itu pun juga tidak apa-apa juga sih. Ya, sholat di rumah apa ya? Pokoknya sholat di rumah lah, tidak tahu juga dalilnya begitu kan. Tapi intinya lebih bisa menenangkan hati kita. Ya, baik. Sholat berjamaah wajib untuk sholat 5 waktu. Sholat berjamaah wajib untuk sholat 5 waktu. Kewajiban ini ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini kata mereka yang berpendapat apa? Bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib. Apa dasar mereka Pak? Kata mereka Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Al-Quran dan hadis. Apa dalilnya Pak? Yang pertama, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Ini salat apa nih Pak? Apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabat, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri salat bersamamu, yang lainnya di belakang. Ini salat apa Pak? Salat khauf, salat dalam keadaan perang. Kok bisa dijadikan dalil Pak? Iya, perang saja salat berjamaah masih dilaksanakan Pak. Perang Pak, dalam keadaan perang, dalam keadaan takut, dalam keadaan berkecambuk, salat berjamaah tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya dalil Quran ini menunjukkan bahwa salat berjamaah hukumnya wajib. Apalagi sekarang kita tidak perang, dalam keadaan aman, kita tidak dalam keadaan takut, maka salat berjamaah lebih sangat ditekankan. Dah bunyi azan. HP ya. Tapi nampaknya dah masuk juga. 1 menit lagi. 1 menit lagi ya habis tuh. Narik nafas segal dah setengah menit begitu kan. Subhanallah. Insyaallah kita lanjut pekan depan lah. Tahu apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Yang penting di apa ya Pak? Diamalkan. Ya, ilmu makin sari, tidak makin berkurang, makin apa ya? Bertambah. Alhamdulillah.
sebagaimana doa yang dipinta oleh Nabi SAW. Apa itu, Pak? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, anugerahkan saya apa? Ilmu dan pemahaman. Dan ilmu dan pemahaman itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan apa, Pak? Amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bisa belajar dan mengamalkan ya apa yang sudah kita pelajari, dan harapan kita apa itu, Pak? Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Tidak ada sisi jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.